Itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk bersama-sama kita renungkan dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, sekaligus minggu ekologi yang kita rayakan bersama-sama di seluruh gereja HKBP pada hari ini, yang terambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini HKBP merayakan penciptaan. Ya, merayakan hari penciptaan Allah sekaligus sebagai minggu ekologi. Ekologi atau alam semesta. Minggu ini hendak mengajak kita untuk melihat seluruh ciptaan itu sebagai milik Allah. Memandang segala makhluk sebagai milik Allah. Karena itu firman Tuhan telah dimulai dari nas epistel tadi, dari Mazmur 148. Di mana dalam Mazmur 148 kita melihat bahwa pemazmur mengundang untuk memuji Tuhan oleh seluruh ciptaan, bukan hanya manusia saja, tetapi segenap semesta alam dengan caranya sendiri. Tentu kita sebagai manusia memiliki cara tersendiri untuk memuji Tuhan, dengan cara bernyanyi, dengan cara berdoa, dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam Mazmur 148 tadi, bahwa alam semesta, baik gunung, baik hutan, sungai, laut, danau, semua memuji Tuhan dengan caranya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap pujian kita kepada Tuhan hendak mengajak kita untuk melihat dan mengakui dan mempercayai serta memuji Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tetapi bukan hanya sebagai pencipta, Allah sebagai pencipta juga memelihara kehidupan, juga memelihara seluruh ciptaannya. Dan seluruh ciptaan itu bukan hanya dipelihara, tetapi juga dikuduskan, ditebusnya, supaya seluruh ciptaan yang diciptakan dengan kuasanya, yang diciptakan dengan kekayaannya, yang diciptakan dengan hikmatnya, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada Sang Pencipta itu.
agar semua yang diciptakan itu memuji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, itu jugalah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dan juga kepada kita hari ini. Bahwa dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita diajak untuk mengaku kebesaran Tuhan. Kita mengaku segala kesempurnaan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mencipta kita, yang menguduskan kita, menyelamatkan kita, memanggil kita menjadi gerejanya, menjadi orang-orang yang dipanggilnya. Dan lalu kemudian kita hendak diutus untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Karena itu melalui nas ini hendak disampaikan kepada kita bahwa puncak puji-pujian kita kepada Allah yang pertama adalah karena pengenalan kita akan Kristus Yesus sebagai inkarnasi Allah. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, supaya manusia mengenal Allah yang tidak kelihatan itu, yang transenden itu, sehingga Allah sendiri datang ke dunia menjadi imanen, menjadi bersama-sama dengan kita, merasakan penderitaan kita, bahkan juga merasakan kematian sama seperti kita. Dia telah menaklukkan kematian yang sangat menakutkan itu. Bapak ibu saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Sehingga melalui firman Tuhan ini kembali kepada kita ditegaskan untuk sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus Yesus. Karena oleh Kristus Yesus Allah diperkenalkan kepada kita. Kita bisa melihat wajah Allah yang mulia itu, yang kudus itu. Karena dalam pengajaran perjanjian lama disampaikan bahwa barang siapa yang melihat Allah, dia akan mati. Karena apa? Karena jauhnya antara kekudusan Allah dengan keberdosaan manusia itu. Antara kemuliaan Allah dengan kehinaan manusia itu. Sehingga manusia tidak bisa bertatap muka dengan Allah. Oleh karena itu Allah menjembatani gap yang begitu jauh ini. Sehingga Ia mengutus anaknya. Di dalam Yesus Kristus kita melihat dan mengenal Allah yang sesungguhnya. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa Kristus adalah pusat segala ciptaan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 1, ya. Kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita kembali ke perjanjian lama, dalam Kejadian pasal 1 dalam kisah penciptaan itu dikatakan bahwa Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah. Allah berfirman. Jadi bahwa di dalam penciptaan itu Allah menciptakan segala sesuatu di dalam firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah Yesus sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa segala ciptaan itu dibawa kembali
kepada Allah yang adalah pencipta itu di dalam Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk melihat bahwa alam itu juga, bahwa bumi itu juga adalah sama seperti kita yang merupakan makhluk, yang merupakan ciptaan Allah, yang sama di hadapan Tuhan. Sehingga melaluinya kita mau supaya seluruh alam juga bersama-sama dengan kita turut memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa Kristus adalah kepala tubuh, yaitu jemaatnya sendiri, yaitu kita. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus, bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam juga dikuduskan di dalam darahnya. Karena itu ketika Yesus sebelum naik ke surga, dalam Markus pasal 16 ayat 15, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sehingga bahwa Injil itu bukan hanya milik manusia saja, tetapi juga milik sekalian alam. Dan kita adalah gerejanya. Sementara Kristus adalah kepala kita. Kita adalah tangan-tangannya. Kita adalah kaki-kaki Kristus untuk membawa kabar baik itu kepada seluruh ciptaan. Karena itu apa yang hendak kita renungkan melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa Allah sendiri yang mencipta di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya mencipta, tetapi juga memelihara. Bukan hanya memelihara, tetapi juga menguduskannya, menebusnya. Karena itu kalau kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, maka tidak ada kekhawatiran atas kehidupan kita. Bahwa Allah yang mencipta juga memelihara, sehingga kita tidak ingin mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Kita tidak ingin mengorbankan alam ciptaan Tuhan ini hanya untuk menjadi kepentingan kita. Karena apa? Tuhan telah memelihara kita dengan apa yang Dia ciptakan. Segala sesuatu disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita memiliki panggilan kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, itu adalah cara Tuhan memelihara kita. Yang kedua, bahwa penebusan di dalam darah Yesus Kristus itu melahirkan kita kembali menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Karena itu, bahwa seluruh kehidupan kita, baik pengetahuan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, kekuatan kita, ataupun kekayaan kita, tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat menguduskan kita, dan tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, selain hanya karena Yesus Kristus saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, kita terpanggil juga untuk membebaskan orang lain, menyelamatkan orang lain, membebaskan alam ciptaan Tuhan,
menyelamatkan alam ciptaan Tuhan, terlebih kepada kita manusia, bahwa alam ini bukan hanya untuk kita saja di zaman sekarang ini, tetapi juga untuk generasi kita 10 bahkan 20 bahkan ratusan tahun yang akan datang. Kita tidak boleh melupakan bahwa Allah telah selesai menciptakan alam semesta ini. Tidak ada lagi penciptaan yang kedua. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia memelihara keberlangsungan ciptaan Tuhan, sehingga ratusan bahkan ribuan generasi yang akan datang tetap juga merasakan sukacita melalui alam ciptaan Tuhan ini. Karena itu dalam ayat yang ke-18 tadi ditekankan kembali kepada kita bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus pasal 12, bahwa masing-masing kita memiliki panggilan, memiliki karunia-karunia. Kita sebagai tangan-tangan daripada Kristus itu sendiri. Kita sebagai kaki-kaki daripada Kristus itu sendiri untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan membawa kebaikan-kebaikan melalui langkah-langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam era modernisasi dan era digitalisasi sekarang, kita melihat persaingan yang sangat tinggi antar manusia dengan manusia, yang kuat memangsa yang lemah. Tidak saja persaingan antar manusia dengan manusia, tetapi persaingan antara manusia dengan alam. Saya memperhatikan tadi dalam kamus arti reklamasi seperti yang banyak terjadi sekarang bahkan di Jakarta. Reklamasi itu adalah mengubah pantai atau mengubah laut menjadi area daratan untuk menjadi pemukiman ataupun menjadi wilayah-wilayah industri. Yang tadinya laut, yang tadinya air menjadi darat. Untuk apa? Untuk memuaskan kerakusan manusia. Jadi terjadi juga di situ persaingan. Terjadi juga di situ peperangan. Manusia memerangi, bukan hanya mengubah laut menjadi darat, tetapi juga memerangi makhluk-makhluk yang ada di laut itu. Termasuk juga melalui teknologi digital sekarang, ya. Antar bangsa dengan bangsa berperang, tidak kelihatan orang yang berperang dan tidak kelihatan senjata yang berperang, ya. Tetapi hanya dengan teknologi. Dan ini bisa merusak persekutuan manusia dengan manusia di alam semesta ini. Bahkan ada orang yang bertengkar, ada orang yang saling membenci, bahkan ada orang yang saling membunuh, walaupun secara fisik tidak pernah ketemu. Nah, karena itu suara firman Tuhan ini dalam Minggu Ekologi mengajak kita kembali untuk membawa keselamatan itu, untuk membawa kepulihan itu kepada semua ciptaan Tuhan, untuk memandang ciptaan itu sebagai milik Tuhan yang harus kita pelihara, untuk memandang segala ciptaan itu sebagai sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, bukan sebagai objek untuk memuaskan hati kita, bukan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan kita semata. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu bersama-sama kita merasakan betapa bumi ini semakin panas. Karena apa?
karena banyaknya industri-industri, pabrik-pabrik yang alasannya untuk memenuhi kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain justru merusak alam. Tetapi tentu kita tidak punya daya untuk menghentikan semuanya itu. Karena itu apa yang bisa kita lakukan untuk membawa keselamatan dan kepulihan bagi alam ini? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Di Indonesia banyak kebijakan-kebijakan yang trial and error, ya, dilaksanakan lalu kemudian hanya sementara lalu ditinggalkan. Beberapa tahun yang lalu Indonesia menggalakkan, ya, pengurangan penggunaan plastik, sehingga kita harus membawa kantong ketika kita berbelanja. Tetapi nampaknya justru di zaman digital sekarang malah pemakaian plastik itu semakin banyak. Kalau kita pesan GoFood misalnya, maka kita akan memakai banyak plastik di situ. Ya. Tapi itu bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, yaitu dengan cara kita untuk, ya, untuk peduli dengan lingkungan kita sendiri. Saya punya kebiasaan, dimanapun saya diberikan botol aqua itu selalu saya remukkan itu, supaya gampang dikumpulkan, gampang dikutip. Jadi barangkali itu contoh yang amat sangat kecil itu. Begitu kita pakai, selesai kita pakai botol aqua itu kita remukkan. Sehingga kalaupun misalnya ada orang yang mau menampung, bisa membantu orang yang menampung itu untuk mengumpulkan, ya, plastik sisa-sisa apa yang kita pakai itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali yang sangat-sangat sederhana bisa kita lakukan di rumah kita atau di lingkungan kita adalah menjaga tanaman kita, atau menjaga atau menanam pohon-pohon yang bisa. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan. Untuk menghentikan pabrik, menghentikan industri, kita tentu tidak mungkin untuk melakukan itu. Tetapi kita dapat melakukan sekecil pun untuk dapat menyelamatkan alam dan menyelamatkan bumi ini. Sekali lagi lewat ayat 18 kita diingatkan bahwa Kristus adalah kepala kita dan kita adalah tubuhnya. Tidak pernah tubuh itu berjalan sendiri, tidak pernah tubuh itu bekerja sendiri. Dan karena itu kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Kristus, hendak melakukan apa yang dipikirkan oleh kepala itu sendiri, yaitu Kristus. Kita hendak melakukan apa yang menjadi kehendak kepala itu, yaitu kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi pembawa-pembawa kepulihan bagi persekutuan kita di antara kita sesama manusia, kepulihan kita dalam persekutuan kita, relasi kita dengan alam, sehingga alam juga boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena melalui alam itu Tuhan memelihara kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, melalui firman-Mu kami diajak untuk melihat alam semesta, bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan sebagai milik-Mu, yang boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, betapa alam ini semakin tua, bumi ini semakin tua, betapa alam semakin rusak oleh kerakusan manusia. Karena itu Bapa, lewat minggu ekologi ini kepada kami diingatkan bahwa kami hendak
menjadi pembawa-pembawa kepulihan, pembawa-pembawa kuasa keselamatan itu kepada sesama kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, dan juga kepada alam ciptaan-Mu. Karena itu Bapa di surga, ajarilah kami untuk menyadari panggilan kami sebagai tubuh-Mu, sebagai jemaat-Mu adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pencipta kami, bukan saja pencipta tetapi pemelihara dan juga penyelamat bagi kami. Karena itu kami tak perlu khawatir, karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Kepada kami juga diingatkan Tuhan, supaya kami benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Engkau yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Itu yang membawa kami kembali kepada kehidupan kami sehari-hari, kepada pekerjaan kami. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami, baik dalam setiap pergumulan kami, dalam sukacita kami. Bahkan Engkau telah menyediakan kehidupan yang kekal oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita puji Tuhan.